Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma amma ba'du. Para jamaah majlis dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, pada hari kedua dari bulan Ramadan, kita bisa kembali bertemu di dalam kajian online, kajian selama Ramadan yang membahas mengenai fikih puasa, seri kajian Madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan hari pertama, kita telah membahas mengenai definisi dari puasa. Telah disebutkan bahwa puasa merupakan sebuah ibadah, yaitu dalam bentuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dari terbit matahari dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Dan puasa memiliki banyak sekali keutamaan. Sudah kita sebutkan, diantaranya adalah orang-orang yang berpuasa maka akan dijauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 kharif atau 70 tahun lamanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala banyak memuji-muji orang-orang yang berpuasa di dalam Al-Qur'an. Sehingga puasa ini merupakan sebuah ibadah yang penting untuk kita memanage hati kita, diri kita dari nafsu yang memang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam diri kita tersebut. Hadirin rahimakumullah, dan untuk menyingkat waktu, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas bab yang ketiga berkaitan dengan macam-macam puasa. Langsung akan kita baca di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga, macam-macam puasa. Ditinjau dari hukumnya, puasa dibagi menjadi 4, puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Jadi dilihat dari keadaannya, nanti akan kita lihat bahwa puasa itu memiliki 4 hukum ini sesuai dengan latar belakang atau keadaan setiap puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa diwajibkan dalam 6 keadaan. Yang pertama adalah puasa Ramadan, seperti yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Jadi puasa Ramadan merupakan puasa wajib yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang hadir di dalam bulan Ramadan itu, faman syahida minkumus syahra, di antara kalian yang menyaksikan syahida, menyaksikan dalam arti hadir, ya, berada di bulan Ramadan tersebut dalam keadaan sehat dan memenuhi semua syarat puasa yang lain, ya, diantaranya mukim, tidak sakit, ya, jasmaninya sehat dan lain sebagainya, maka orang itu wajib untuk berpuasa Ramadan. Kewajiban ini diambil dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat tersebut, di penghujung ayat Allah berfirman, "Falyasumhu", maka hendaklah ia berpuasa. Jadi ini adalah perintah, dan perintah di dalam ayat ini maknanya ada al-aslu fil amri lil wujub, hukum asalnya adalah wajib, maka puasa Ramadan itu hukumnya adalah menjadi wajib. Begitu juga berdasarkan ayat 183 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumus shiyam", diwajibkan kepada kalian berpuasa. Menurut para ahli tafsir, puasa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah puasa Ramadan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin", Islam itu didirikan atau dipondasikan pada 4 perkara, pada 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa
Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua adalah wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah, melaksanakan salat, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa hajjil baiti, melaksanakan haji ke tanah suci. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itulah puasa Ramadan juga berdasarkan hadis ini hukumnya adalah wajib. Yang kedua, puasa yang wajib yang dikenal di dalam Islam juga adalah puasa nazar. Nazar seperti yang kita ketahui adalah seseorang yang berjanji melakukan sesuatu kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, nazar menurut Al-Imam Al-Mawardi dikatakan adalah iltizamu qurbatin lam tata'ayyan. Terikatnya seseorang atau mengikatkannya seorang terhadap sebuah amal ibadah, sebuah qurbah yang asalnya tidak diwajibkan. Jadi amal-amal yang bisa dilakukan untuk menjadi sebuah nazar, hukum aslinya adalah bukan amal-amal yang wajib, tetapi kemudian diwajibkan ya atas janji atau perkataan dari seorang hamba tersebut. Jadi untuk amal-amal yang wajib tidak bisa dinazarkan. Misalnya ada seorang, saya kalau sembuh ya dari penyakit maka saya akan sholat 5 waktu, atau saya akan rajin sholat 5 waktu. Itu tidak sah nazarnya, karena memang sholat 5 waktu itu sudah wajib pada orang tersebut ya. Atau dia tanpa mengikatkan dengan hal-hal yang lain, dia langsung berjanji, ya Allah saya berjanji ya bernazar kepadamu untuk meninggalkan maksiat. Nah itu juga adalah tidak boleh, karena meninggalkan maksiat itu hukumnya adalah merupakan kewajiban, jadi tidak bisa kemudian ditetapkan berdasarkan nazar. Jadi nazar itu adalah untuk hal-hal yang belum diwajibkan oleh syariat. Nah jadi kalau misalnya ada seorang puasa bernazar, maka puasa nazar ini adalah puasa yang awalnya adalah yang tidak diwajibkan. Misalnya puasa Senin Kemis ya, puasa Daud, atau puasa-puasa yang lain, atau hanya sekedar dia puasa dalam sebuah hari, maka dia boleh menazarkan itu di dalam perkataannya. Misalnya saya bernazar untuk berpuasa Senin Kemis selama 1 tahun ke depan. Nah berarti Senin Kemis yang tadinya hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Dan nazar ini baru terjadi apabila seseorang itu menggunakan kalimat nazar, yaitu dengan mengatakan aku bernazar ya, atau melakukan janji kepada Allah, saya berjanji kepada Allah untuk melakukan ini. Tapi kadang-kadang ada orang hanya dalam terbetik dalam hatinya, saya akan puasa nazar, akan puasa Senin Kemis setelah selesai Ramadan. Maka itu baru sekedar daripada keinginan atau harapan atau niat ya, dan belum masuk ke dalam hukum nazar. Nazar adalah mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib secara syariat. Oleh karena itu, jika seorang mewajibkan dirinya untuk melaksanakan puasa di sini maksudnya puasa yang sunnah ya, atau puasa yang boleh ya, bukan puasa yang wajib, maka puasa itu menjadi wajib baginya untuk dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka atau memenuhi nazar mereka. Aisyah meriwayatkan dari bahwa Nabi SAW bersabda, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah maka hendaklah ia mentaatinya. Wa man nazara ayyasiyahu falayasihi, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat maka jangan dia bermaksiat. Jadi kalau ada orang bernazar, misalnya bernazar mau minum minuman keras, bernazar mau main judi, maka tidak boleh dilaksanakan nazarnya itu. Bahkan menurut sejumlah ulama nazarnya dihukumi laghun atau tidak terjadi. Kemudian yang ketiga dari puasa wajib adalah puasa qadha. Mengqadha artinya melaksanakan ibadah setelah waktu ibadah tersebut habis. Kita sering mendengar ya, qadha salat, qadha puasa. Nah, qadha itu maknanya apa? Qadha itu artinya melaksanakan sebuah ibadah ketika waktu ibadah itu sudah selesai, sudah habis. Ya, kalau waktu ibadah itu masih ada, maka perbuatan ibadah tidak disebut dengan qadha, tetapi disebut dengan ada. Ya, biasa kalau kita niat salat biasanya ada kalimat adaan. Nah itu maksudnya adalah melaksanakan sholat sesuai waktunya, meskipun dilaksanakan di akhir waktu. Misalnya sholat zuhur dimulai jam 12, asar sampai setengah 4. Dia melaksanakan zuhur 10 menit sebelum asar, atau jam 3.00, setengah jam sebelum asar. Meskipun di akhir waktu tersebut, maka perbuatannya itu tidak dikatakan sebagai perbuatan qadha,
tetapi di perbuatan ada, yaitu melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Nah, jadi seseorang yang misalnya punya kewajiban puasa, ya dalam hal ini biasanya puasa Ramadan, dia tidak mengerjakannya karena berbagai hal, mungkin sakit atau musafir atau bahkan ada yang lalai, kemudian dia ingin mengganti puasa Ramadannya tersebut, maka itu disebut dengan puasa qadha karena dilaksanakan sudah keluar dari waktunya, yaitu bulan Ramadan. Mengqadha puasa wajib hukumnya adalah wajib. Allah SWT berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit ya atau dalam keadaan musafir, maka hendaklah ia mengganti pada hari yang lain. Ya, mengganti pada hari yang lain itulah makna dari mengqadha. Jadi bukan pada hari yang ditetapkan puasa itu, tetapi setelah selesai hari Ramadan, maka itulah dikatakan dengan puasa qadha. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, para jamaah rahimakumullah, yang keempat dari puasa yang diwajibkan adalah puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Kafarat adalah hukuman yang Allah tetapkan karena pelanggaran terhadap beberapa larangan syariat. Ya, jadi kafarat ini adalah hukuman yang tujuannya untuk menghapuskan daripada dosa orang tersebut. Ya, jadi dihapuskan dosanya dengan dia melakukan ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kafarat dari sebagian maksiat kepada Allah bentuknya adalah dengan berpuasa. Ya, di antara apa contohnya? Di antaranya apa contoh-contoh puasa kafarat dari kemaksiatan ini? Ya, di sini saya sebutkan, di antara pelanggaran syariat yang bentuk hukumannya berupa puasa adalah membunuh seseorang muslim secara tidak sengaja. Jadi kalau ada seorang muslim, naudzubillah, ya, membunuh muslim yang lain secara tidak sengaja. Tidak sengaja itu misalnya dia menggunakan alat yang tidak bisa membunuh hukum asalnya. Misalnya dia ada kayu kecil gitu, dipukul salah seorang temannya, tiba-tiba temannya itu yang dipukul meninggal. Nah, ini namanya membunuh secara tidak sengaja. Orang yang membunuh secara tidak sengaja ini di dalam Islam tidak dijatuhi hukuman qisas atau dibunuh dibunuh sebagai pembalasan terhadap perbuatannya itu. Tetapi orang yang melaksanakan atau melakukan dosa kecil, maka dia hukumannya adalah membayar diat, juga dia membayar kafarat, ya, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini saya contohkan ya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, dalam surat An-Nisa ayat 102. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan budak ya untuk dimerdekakan, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut, taubatan minallah, sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bertobat dari membunuh tidak cukup taubat saja, tapi dia juga harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian di antara puasa yang diwajibkan untuk membayar kesalahan, yaitu puasa kafarat, adalah melakukan kafarat zihar. Zihar itu artinya menyerupakan istri dengan punggung ibunya dengan tujuan untuk tidak menggaulinya. Seperti yang diketahui, seorang muslim tentu hukumnya haram menggauli ibunya. Nah, dia punya istri, istrinya itu diperumpakan dengan ibunya, ya, dengan maksud untuk tidak digauli. Maka hukumnya adalah dosa besar dan dia harus bertaubat. Dan kemudian salah satu bentuk taubatnya adalah dengan berpuasa sebanyak 2 bulan secara berturut-turut. Ya, sebagaimana itu dijelaskan ya di awal surat Al-Mujadilah, ya, surat Al-Mujadilah ayat 4, Allah menjelaskan tentang kafarat puasa dari zihar ini. Kemudian yang lainnya adalah melanggar sumpah atau melanggar nazar. Ada seorang bernazar kemudian dilanggar nazarnya, maka dia harus berpuasa kafarat, lamanya adalah selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ya, Allah menjelaskan tentang kewajiban puasa 3 hari tersebut bagi orang yang melanggar sumpahnya. Kemudian juga membatalkan puasa Ramadan dengan mencampuri istri. Ya, jadi ada orang di tengah Ramadan siang-siang sedang berpuasa, tidak ada uzur dalam untuk tidak berpuasa, tiba-tiba dalam keadaan itu dia menggauli istrinya, mencampuri istrinya. Ya, mencampuri istrinya dengan percampuran yang sempurna sampai terjadi persenggamaan.
maka orang itu selain batal puasanya juga dia harus membayar kafarat, dan di antara kafaratnya itu adalah berpuasa 2 bulan ya berturut-turut. Hadirin rahimakumullah, yang kelima dari puasa yang diwajibkan adalah puasa pengganti dam dalam haji atau umroh. Ya, seorang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, jika melaksanakan sesuatu kesalahan, ya dia harus membayar dam dengan berbagai bentuknya. Kalau tidak bisa, di antara hukuman penggantinya adalah dengan berpuasa. Jika seorang melanggar salah satu larangan haji seperti membunuh binatang buruan atau mencukur rambut, atau ia tidak melakukan salah satu kewajiban haji seperti mabit di Mina dan melempar jumroh, maka ia harus berpuasa sesuai ketentuan tertentu. Allah SWT berfirman tentang seorang yang melakukan haji secara tamattu. Nah, tamattu ini juga salah satu manasik haji yang seseorang wajib untuk berpuasa ya kalau melaksanakan haji tamattu tersebut. Ya, berpuasanya bagaimana? Di sini Allah SWT berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati", barang siapa yang ingin mengerjakan ibadah umroh ilal haji kemudian baru melaksanakan haji. Nah, inilah yang disebut dengan tamattu, ya melaksanakan umroh sampai selesai, kemudian tahallul seperti kemudian kembali seperti layaknya biasa, kemudian baru haji. Nah, ini disebut dengan haji tamattu. Orang yang melakukan haji tamattu maka dia harus membayar dam. Harus membayar dam ya, kalau tidak bisa mendapatkan dam itu maka dia harus berpuasa selama 10 hari ya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajj. Yang tidak mendapatkan dam berupa menyembelih seekor kambing, maka dia harus berpuasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika kembali ke tanah air ya. Wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Dan yang terakhir, puasa yang diwajibkan adalah puasa untuk sholat istisqa. Ya, seorang yang akan melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah, ya maka dianjurkan oleh syariat agar penguasa memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa terlebih dahulu. Ya, dianjurkan bagi penguasa untuk memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa. Kalau ada perintah dari penguasa melaksanakan puasa sebelum melaksanakan istisqa atau sholat minta hujan, maka rakyat yang diperintahkan itu wajib hukumnya untuk berpuasa. Ya, wajib hukumnya untuk berpuasa karena mentaati perintah dari penguasa tersebut. Nah, itulah 6 puasa yang diwajibkan. Jadi saya ulangi lagi, puasa wajib itu ada 6. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa nazar, yang ketiga adalah puasa qadha, yang keempat adalah puasa kafarat, yang kelima adalah puasa untuk mengganti dam dalam ibadah haji dan umrah, dan yang keenam adalah puasa untuk sholat istisqa jika imam memerintahkan untuk melaksanakan puasa tersebut. Berikutnya rahimakumullah, puasa sunnah. Inilah hukum asal puasa. Ya, jadi puasa sunnah ini merupakan hukum asal puasa. Puasa sunnah itu hukum aslinya adalah sunnah semuanya. Ya, puasa hukum aslinya adalah sunnah. Kemudian bisa berubah menjadi wajib sesuai keadaan yang tadi sudah kita jelaskan. Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang melakukan puasa sunnah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejarak 70 musim gugur. Jadi 70 musim gugur itu ada 70 tahun karena 1 tahun hanya ada sekali musim gugur. Ya, jadi dijauhkan sebanyak 70 tahun. 70 tahun dengan perjalanan ya seperti yang di zaman Nabi SAW. Ya. Jadi kalau kita kira-kira perjalanan di zaman Rasulullah SAW itu 1 hari, seekor unta dengan beban yang ada di dalamnya atau dengan penumpangnya berjalan dalam keadaan yang normal, maka 1 hari biasanya dia akan tercapai jarak sejauh 1 marhalah. Ya, tercapai jarak sejauh 1 marhalah. Marhalah ini istilah ya di dalam jarak di zaman Rasulullah SAW yang kalau dihitung atau dikonversikan menjadi kilometer kurang lebih adalah 41 kilometer. Ya, seperti yang kita ketahui dalam bab sholat qashar, seseorang itu boleh mengqashar sholat jika
jarak tujuan atau tempat tujuan dalam perjalanannya itu jaraknya adalah minimal 2 marhalah. Ya, minimal 2 marhalah baru orang itu boleh melakukan sholat qashar. Nah, 2 marhalah ini telah dihitung oleh ulama di zaman ini kurang lebih jaraknya adalah sekitar 82 km. Maka satu marhalah adalah 41 km. Jadi satu hari itu adalah 41 kilo. Kalau 1 tahun ya 354 hari. Ya, supaya mudahlah kita ngitung, katakan 350. Kita kali 40 saja. Ya, 350 kali 40 itu saja sudah dapatkan 1.400 km. Itu 1 tahun. Ya, 1.400 km. Jadi kalau 70 tahun ya tinggal dikali saja 70 kali 1.400 km. Nah, ini kira-kira ya. Ini kira-kira perhitungannya kurang lebih seperti itu. Kembali lagi ke dalam kitab, puasa sunnah ditinjau dari sisi waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 3. Jadi dilihat dari waktu pelaksanaannya, jeda-jeda waktunya. Yang pertama puasa yang berulang setiap tahun. Ya, nanti ada puasa yang berulang setiap bulan dan ada puasa yang berulang setiap minggu. Untuk puasa yang berulang setiap tahun ada beberapa ibadah puasa yang disunnahkan. Yang pertama puasa Arafah. Ya, jadi puasa sunnah pertama yang berulang setahun sekali adalah puasa Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah adalah bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, sehingga puasa dianjurkan ya pada hari itu dan dinamakan dengan puasa Arafah. Dinamakan Arafah karena bertepatan dengan hari Arafah. Ya, bertepatan dengan hari Arafah. Puasa ini dianjurkan bagi yang tidak berhaji saja. Jadi yang tidak haji dianjurkan untuk berpuasa, tapi yang haji tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kata para ulama agar ya dalam beribadah khususnya pada Arafah itu dia bisa kuat ya, bisa semangat dalam berdoa, bermunajat kepada Allah. Begitu juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dalam wukuf di Arafah, beliau diriwayatkan ketika sedang naik untanya yang bernama Qaswa, beliau kemudian meminta air ya untuk diminum, dan karena itu memang di hari itu Rasulullah SAW tidak berpuasa. Keutamaannya adalah menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Jadi subhanallah, ini puasa Arafah ini fadilahnya luar biasa. Dosa kita 1 tahun yang lalu dihapuskan, 1 tahun yang ke depan juga dihapuskan. Jadi 2 tahun pemutihan dosa kita. Ya, umumnya para ulama berpendapat bahwa dosa yang dibersihkan ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa yang bebannya tidak berat. Adapun dosa yang besar, ya maksiat yang berat, maka harus dilakukan dengan bertaubat secara khusus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa yang dijadikan dasar keutamaan puasa Arafah ini? Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Arafah, kemudian beliau bertanya, beliau menjawab, siyamu Arafah, siyamu yaumi Arafata, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah aku harap dari Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dengannya dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang kedua, puasa yang dianjurkan adalah puasa Asyura. Ya, Asyura adalah puasa tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram, bulan yang pertama dianjurkan kita berpuasa Asyura tersebut tanggal 10. Dianjurkan juga dalam puasa ini untuk menambah sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Tasu'a. Ya, Tasu'a berasal dari kata Tasi'. Ya, Asyura berasal dari kata Ashir. Ya, atau setelahnya yaitu tanggal 11 Muharram. Jadi kita kalau puasa Asyura itu dianjurkan menggandengnya dengan puasa sebelumnya dan setelahnya. Ini Asyura tanggal 10 di tengah. Dianjurkan sebelumnya kita puasa jadi 2 hari 9, 10 atau 10, 11 ya, atau 10 dan 11 kita dianjurkan. Kalau kita bisa berpuasa 3-3-nya maka itu lebih baik lagi. Jadi diapit puasa Asyura itu dengan puasa sebelum dan setelahnya. Keutamaannya adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu akan menghilangkan dosa 1 tahun yang lalu. Ya, kalau Arafah 2 tahun yang lalu akan datang.
Kalau puasa Asyura adalah 1 tahun yang lalu. Awalnya puasa Asyura diwajibkan, lalu kewajiban ini diganti dengan kewajiban puasa Ramadan, sehingga Nabi SAW memberikan kebebasan umatnya untuk berpuasa atau tidak. Ya, jadi awalnya diwajibkan, tapi setelah ada Ramadan menjadi tidak wajib. Hikmah puasa sebelum dan sesudah Asyura adalah untuk menyelisihi Yahudi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Jadi umat Yahudi juga ternyata melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Itulah yang didapati oleh Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah. Ya, ketika setelah beliau lama di Madinah, kemudian beliau memperhatikan bahwa orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Asyura, ya, pada tanggal 10 Muharram. Lalu ditanya, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura ini? Mereka menjawab, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya dari Fir'aun. Maka mereka bersyukur kepada Allah dengan menjalankan puasa pada hari itu. Lalu Nabi menjawab, kami lebih utama, lebih berhak atas Musa daripada kalian. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa, tapi beliau juga berpesan untuk berpuasa sebelumnya 1 hari dan setelahnya juga 1 hari. Juga sebagai kehati-hatian kemungkinan salah dalam menentukan awal bulan. Yang ketiga dari puasa yang sunnah adalah puasa 6 hari bulan Syawal, yaitu puasa yang dilakukan setelah puasa Ramadan. Dianjurkan untuk dilakukan segera setelah Ramadan dan dilakukan secara berturut-turut. Jadi puasa Syawal ini adalah pelengkap dari Ramadan. Setelah kita selesai Ramadan nanti, ya semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan Ramadan dan kita mendapatkan keberkahan dari ibadah ini. Setelah kita selesai Ramadan, kita akan diselang dengan puasa dengan hari raya Idul Fitri. Ketika Idul Fitri kita tidak boleh berpuasa. Pada hari kedua dari bulan Syawal, kita sudah mulai dianjurkan untuk melaksanakan puasa Syawal yang jumlahnya adalah 6 hari. Jadi yang paling bagus adalah mulai tanggal 2 itu sudah kita mulai. Lebih bagus lagi kalau dilakukan secara berturut-turut. Tapi jika seseorang tidak bisa melakukannya pada tanggal 2 atau tidak bisa melakukan secara berturut-turut, maka tidak apa-apa, silahkan dikerjakan kapan saja ya pada bulan Syawal tersebut. Jika seseorang tidak berpuasa Ramadan karena alasan tertentu, maka tetap dianjurkan berpuasa 6 hari Syawal ini. Jadi misalnya ada orang ketika Ramadan itu tidak sempurna, misalnya dia sakit atau ada perempuan haid ya tidak berpuasa. Lalu ketika Syawal apakah dia harus mengqadha puasa Ramadannya dulu? Kalau dia bisa melakukan qadha itu maka lebih bagus. Tapi kalau dia belum selesai atau belum melaksanakan qadhanya, selalu dia ingin melaksanakan puasa Syawal, itu juga dibolehkan. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan puasa Syawal dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun, ya, seperti puasa 1 tahun. Bagaimana menghitungnya? Ya, menghitungnya puasa Ramadan ya 30 hari dalam setiap ibadah seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu dikali 10. Jadi kalau orang puasa Ramadan maka dikali 10, maka dia sepertinya berpuasa 10 bulan. Tinggal sisa 2 bulan. 2 bulan ini dilengkapi dengan puasa Syawal, yaitu 6 hari, 6 kali 10 maka 60 seperti 2 bulan. Sehingga lengkaplah 1 tahun itu sepertinya kita berpuasa. Tapi perlu dicatat di sini, pengalian puasa itu dalam makna pahala puasa yang wajib. Jadi puasa Syawal dilakukan meskipun hukumnya sunnah, tapi karena dia fungsinya untuk melengkapi Ramadan yang merupakan puasa wajib dan pahalanya adalah pahala wajib, maka puasa Syawal itu juga pahalanya juga seperti orang melaksanakan puasa yang wajib karena mendapatkan karena untuk melengkapi daripada puasa Ramadannya. Ini berbeda dengan seorang yang berpuasa ayyamud dahr ya 1 tahun penuh, atau ada orang yang berpuasa 3 hari setiap bulannya. Orang yang berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka 3 hari itu akan dikali 10. Jadi dia puasa 3 hari dalam 1 bulan, sepertinya dia berpuasa 30 hari. Maka kalau dia konsisten selama 1 tahun, maka dia sudah berpuasa 1 tahun tetapi dalam hitungan puasa sunnah. Kalau orang melaksanakan Ramadan lalu mengikuti dengan puasa Syawal, maka dia melaksanakan bagaikan mendapatkan pahala orang yang berpuasa yang wajib.
Pahalanya seperti puasa 1 tahun, karena setiap amal kebaikan akan dikalikan 10. Maka jika seorang telah berpuasa Ramadan, maka bagikan telah berpuasa selama 10 bulan. Dan barang siapa yang melanjutkan dengan 6 hari Syawal, maka bagikan telah berpuasa 60 hari, yaitu 2 bulan. Yang keempat, puasa bulan haram atau Asyurul Hurum. Ini juga dianjurkan. Puasa haram adalah bulan haram adalah bulan yang suci dan yang diharamkan di dalamnya melakukan kemaksiatan, karena akan dilipat gandakan dosanya, dan sebaliknya kebaikan juga akan dilipat gandakan. Kemaksiatan di bulan haram akan dilipat gandakan. Di hari-hari biasa juga berdosa, tetapi di hari-hari bulan haram itu adalah dilipat gandakan, seperti orang yang melakukan kemaksiatan juga di bulan Ramadan ini. Bulan tersebut ada 4, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi bulan haram itu Zulqa'dah bulan yang 11, Zulhijjah 12, Muharram bulan pertama, kemudian Rajab bulan yang ke-7. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah SWT adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Ya, ini adalah keutamaan, ya, ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dari bulan-bulan yang haram. Berkaitan dengan keutamaan puasa di bulan haram, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadhana siyamu syahrillahil muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah yang haram. Jadi ini anjuran, ya, berdasarkan hadis ini, maka kita dianjurkan untuk berpuasa dalam bulan-bulan yang haram itu, yang 4 bulan tadi, ya, baik Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram maupun Rajab. Jadi kita dianjurkan berpuasa pada bulan itu secara penuh, ya, secara lengkap dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya. Di antara keempat bulan itu yang paling utama untuk berpuasa di dalamnya adalah bulan Muharram, lalu Rajab, lalu 2 bulan yang lain. Ya, ini adalah prioritas, ya, dalam melaksanakan puasa pada bulan-bulan yang haram tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang kelima di antara puasa yang sunnah adalah puasa 8 hari pertama bulan Zulhijjah. Dianjurkan untuk berpuasa pada 8 hari pertama bulan Zulhijjah, khususnya tanggal 8, yang dinamakan dengan hari Tarwiyah. Dinamakan Tarwiyah karena pada hari itu para jamaah haji memenuhi air simpanannya, tarawih, ya, dengan guna persiapan menuju hari Arafah. Puasa ini dianjurkan baik bagi yang melaksanakan haji maupun yang tidak. Jadi kalau kita masuk bulan Zulhijjah, ya, sudah sebentar lagi pelaksanaan haji, sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya, kenapa dianjurkan? Karena itu hari-hari yang sangat utama. Nanti akan disebutkan hadisnya di sini bahwa 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah merupakan hari yang paling baik untuk melaksanakan ibadah apapun bentuknya, dan di dalamnya tentu saja termasuk adalah puasa. Jadi kita boleh puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, lebih utama lagi tanggal 8. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, ya, dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyebutkan bahwa puasa dalam rentang waktu awal-awal Zulhijjah itu yang paling utama adalah puasa tanggal 8. Ya, lebih utama lagi adalah puasa tanggal 9, yaitu hari Arafah yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Ya, adapun tanggal 10 maka tidak boleh berpuasa karena tanggal 10 itu merupakan hari raya Idul Adha, sehingga haram hukumnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Keutamaan puasa pada hari-hari tersebut dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Ini sabda Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari yang amal soleh jika dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 ini. Maksudnya adalah 10 Zulhijjah. Ya, 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Qala walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad pun kalah pahalanya dari orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama Zulhijjah tersebut. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi
walam yarji' min dzalika bisyai'in, kecuali kalau ada orang ya keluar melakukan jihad dengan dirinya dan dengan hartanya, lalu tidak keluar sedikit pun atau tidak pulang sedikit pun dengan apa yang dia bawa itu. Artinya apa? Orang ini wafat di jalan Allah dan orang tersebut juga kehabisan hartanya ya untuk berjihad, maka itu akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Yang keenam, puasa bulan Sya'ban ya, puasa bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa dari Ramadan kecuali Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali mengisi waktu-waktunya di bulan Sya'ban dengan berpuasa. Diriwayatkan bahwa Usamah bin Zaid radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa aku tidak pernah melihat dirimu lebih banyak puasa dari bulan Sya'ban? Beliau menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya. Jadi Usamah ini tanya, ya Rasulullah, kenapa kok tampaknya engkau ini kalau bulan Sya'ban itu puasanya banyak, ya, tidak dilihat daripada di hari-hari yang lain. Maka beliau menjawab, dzalika syahrun, itu bulan Sya'ban itu ya yaghfulun nasu anhu, orang itu banyak lalai, enggak peduli. Baina Rajab wa Ramadan, karena terletak antara Rajab dan Ramadan. Jadi Rajab itu orang sibuk ibadah karena bulan haram, ya, dengan puasa, dengan zikir, dengan istighfar macam-macam. Sya'ban sepertinya kosong. Baru Ramadan giat lagi. Nah, itulah yang kemudian diperhatikan oleh Rasulullah SAW, maka beliau mengajarkan umatnya untuk mengisi Sya'ban juga dengan banyak berpuasa pada hari-hari tersebut. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, dan bulan Sya'ban itu juga merupakan bulan di mana Allah SWT akan mengangkat amal. Jadi amal kita ini akan dilaporkan. Ya, ini adalah pelaporan amal tahunan. Jadi berdasarkan sejumlah hadis, amal-amal manusia ini akan dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa fase dan beberapa bagian. Yang pertama adalah laporan harian. Jadi ada laporan amal yang sifatnya harian, yaitu dilaporkan pada pagi dan sore hari, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat, ya, yang bertugas mencatat amal manusia pada sore dan juga sore sampai pagi, dan ada juga malaikat yang mencatat dari pagi sampai pagi kembali. Jadi malaikat yang tugasnya malam, ya, dari sore sampai pagi, dia akan membawa amal catatan itu di pagi harinya besoknya, dilaporkan kepada Allah. Kemudian malaikat yang bertugas dari pagi sampai sore atau sampai malam, dia akan melaporkan amal itu kepada Allah di malam hari. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pelaporan amal itu dilakukan pada setiap Senin dan Kemis. Ya, pada setiap Senin dan Kemis, maka dianjurkan kita berpuasa pada Senin dan Kemis. Dan ini adalah pelaporan yang ketiga, yaitu laporan tahunan yang dilakukan setiap memasuki bulan Sya'ban. Hadirin rahimakumullah, itulah 6 puasa sunnah yang biasa kita laksanakan pada setiap tahun, ya, setiap tahun berulang sekali, sehingga kita perlu untuk menjaga daripada puasa tersebut. Kemudian berikutnya adalah puasa yang berulang setiap bulan, ya. Apa saja? Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, ya. Jadi setiap bulan kita dianjurkan untuk berpuasa sebanyak 3 hari, khususnya 3 hari di tengah bulan Hijriyah yang disebut dengan Ayyamul Bidh, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah, kecuali kalau ketika bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulhijjah itu tanggal 11, 12, 13 itu adalah bagian dari Ayyamut Tasyriq, ya, hari-hari tasyrik, sehingga dia tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Jadi kalau mau puasanya mulainya dari tanggal 14, 15, kemudian ditambah menjadi 16. Dinamakan Ayyamul Bidh karena pada hari tersebut bulan telah sempurna purnamanya, sehingga menimbulkan cahaya putih atau bidh, yang menimbulkan cahaya putih yang terang. Itu disebut dengan Ayyamul Bidh. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sumta syai'an minasyahri fasum 13 asyrata wa 14 asyrata wa 15 asyrata." Jika engkau berpuasa sesuatu pada sebuah bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian puasa berikutnya yang disunahkan tiap bulan adalah puasa akhir bulan Hijriyah yang disebut dengan Ayyamus Sud. Ini kebalikan, ya. Jadi ada Ayyamul Bidh, ada Ayyamus Sud. Ayyamus Sud artinya hari yang hitam, yaitu tanggal 28, 29, dan 30.
Ya, jadi di akhir bulan dianjurkan kita untuk berpuasa. Nanti akan kita sebutkan ya dasarnya ini. Jika bulan hanya sampai 29 hari maka dilengkapi dengan tanggal 1 dari bulan berikutnya. Jadi kadang-kadang bulan Hijriah itu hanya sampai 29. Jadi kita puasanya 28, 29, 30. Kalau bulan 29 saja maka 28, 29 dan tanggal 1. Dinamakan Aimus Sud atau hari-hari gelap adalah karena pada tanggal tersebut bulan tidak terlihat lagi cahayanya. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bertanya kepada seorang laki-laki, apakah kamu puasa pada akhir bulan ini? Lelaki itu menjawab tidak. Maka Nabi SAW bersabda, fa idza aftarta min Ramadan fasum yaumaini makanah. Ya, jika kamu sudah selesai berpuasa Ramadan, maka puasalah 2 hari setelah itu sebagai penggantinya. Ya, jadi dianjurkan untuk melaksanakan puasa akhir bulan. Dalam kitab Sahih, Al-Imam Bukhari membuat judul pada judul atau bab hadis dengan menyebutkan bab berpuasa di akhir bulan, ya, puasa pada akhir bulan. Hikmah puasa ini adalah guna menambah ibadah dan berharap agar dibukakan dari kegelapan hati. Puasa yang berulang setiap minggu. Nah, ini yang ketiga, puasa yang berulang setiap minggu. Yang pertama puasa Senin dan Kamis. Diriwayatkan dari Abu Qutadah Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Jadi pada hari Senin itu adalah hari dilahirkan Rasulullah SAW, sehingga beliau menganjurkan untuk berpuasa pada hari Senin tersebut. Dan juga pada hari itu beliau mendapatkan wahyu pertama, ya, menjadi seorang nabi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Amal-amal perbuatan manusia itu disampaikan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini pelaporan yang sifatnya mingguan. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Dan aku senang, ya, amalku itu disampaikan atau diamalkan, ya, ketika aku dalam keadaan berpuasa. Yang terakhir, rahimakumullah, puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdhalis siyami siyamu Daud kana yasumu yauman wa yafturu yauman. Sesungguhnya sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, beliau berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa 1 hari. Jadi sehari puasa, sehari tidak puasa. Hadirin rahimakumullah, mungkin demikianlah dulu kajian kita pada sore hari ini. Dan yang di akhir kajian ini sebelum kita tutup ini ada 2 pertanyaan yang masuk, ya. Yang pertama, apa hukumnya seseorang yang berpuasa Syawal digabungkan dengan qada Ramadan? Apakah itu boleh atau tidak? Nah, rahimakumullah, tadi sudah disebutkan bahwa puasa Syawal ini merupakan puasa sunnah. Ya, jadi dilaksanakan setelah kita selesai melaksanakan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, kalau seseorang punya qada Ramadan, apakah boleh dikerjakan juga bersamaan dengan pelaksanaan puasa Syawal atau tidak boleh? Di dalam mazhab Syafi'i secara umum dikatakan bahwa boleh saja seseorang menggabungkan antara 2 jenis puasa tersebut, yaitu puasa Syawal dan puasa qada Ramadan. Hanya saja tata caranya adalah dengan menjadikan qada Ramadan itu sebagai induk puasanya, atau niat utama itu adalah puasa Ramadan, lalu diikut sertakan dengan puasa Syawal. Jadi ketika niat, kurang lebih dia mengatakan, besok saya berniat mengqadha puasa Ramadan, ya, yang saya tinggalkan, sekaligus berpuasa Syawal, ya, sekaligus berpuasa Syawal. Jadi puasa Syawalnya itu adalah sebagai pengikut daripada qadha Ramadannya. Jangan dibalik, besok saya niat puasa Syawal sekaligus qadha Ramadan. Nah, ini tidak tepat. Jadi yang dijadikan induk dari niatnya itu adalah puasa wajibnya, yaitu puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa Syawal. Nah, hanya saja para ulama dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Apakah orang yang menggabungkan puasa Syawal dan puasa qadha Ramadan ini mendapatkan pahalanya secara sempurna? Nah, pendapat yang kuat mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna, ya, karena dia menggabungkan, ya, 2 puasa itu, sehingga makna dari mendapatkan pahala 1 tahun maka tidak didapatkan, karena dia kan sepertinya puasa Ramadan dilaksanakan betul,
tetapi seharusnya ditambah 6 hari lagi. Jadi secara total kalau kita jumlah itu kurang lebih adalah puasanya harus 36 hari. Jadi kalau ada orang itu gabung antara puasa Ramadan dan puasa Syawal, puasa sunnahnya, maka dia hanya puasa 35 hari. Sehingga dia tidak sempurna pahala yang dia dapatkan seperti puasa orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Tetapi pokok atau minimal anjuran dari puasa Syawal itu sudah dia laksanakan dengan dia melaksanakan qadha dan puasa Syawalnya tersebut. Jadi pahala intinya dia dapatkan, tapi pahala tambahannya itu yang dia tidak dapatkan. Pertanyaan berikutnya di sini adalah apa hukumnya orang yang berpuasa Daud ya, tetapi tidak dikonsistenkannya selama hidupnya, hanya beberapa waktu saja. Jadi puasa Daud itu hukumnya adalah sunnah ya. Hukumnya adalah sunnah, 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Ya, seseorang ketika berpuasa Daud atau puasa apapun puasa sunnah, maka memang dianjurkan untuk melakukan konsisten di dalam ibadahnya itu. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mampu kira-kira sampai seumur hidup kita berpuasa Daud, lebih bagus kita mengambil puasa yang lain yang lebih ringan. Dan itulah yang pernah terjadi kepada sahabat Rasulullah SAW ya, ketika beliau melaksanakan puasa Daud. Ya, itu diceritakan beliau melaksanakan puasa setiap hari. Ini kisah dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah ini adalah pemuda yang sangat senang ibadah, sehingga beliau ini siang harinya selalu puasa, malam harinya diisi dengan ibadah. Akhirnya kisah itu terdengar kepada Rasulullah SAW. Dipanggillah Abdullah kepada Rasulullah. Apakah benar telah terjadi seperti itu, bahwa dia berpuasa setiap hari dan malamnya bangun malam? Kata Abdullah, benar ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, sebaiknya kamu puasa 1 bulan cukup 3 hari saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah tiap hari 30 hari, selama 3 hari dalam waktu 1 bulan, cukup itu saja. Karena 3 hari itu kalau kita konsisten dengan baik, maka pahalanya seperti orang puasa 1 bulan. Jadi kita akan bisa terus konsisten dalam ibadah itu. Tapi Abdullah ini karena memang pemuda ya, jadi dia semangatnya itu, kekuatannya masih banyak. Kata dia, ya Rasulullah, aku lebih bisa dari itu. Ini utiku afdalu min dzalik. Saya lebih mampu untuk melaksanakan lebih banyak lagi. Akhirnya terjadi tawar-menawar, sampai akhirnya Rasulullah SAW memberikan batasan akhir. Kalau kamu yang mau puasa, puasalah dengan puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kata Abdullah, ya Rasulullah, saya lebih mampu dari itu. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih bagus dari ini. Ya, oleh karena itulah puasa sunnah Daud itu merupakan puasa yang paling atas ya bagi seorang yang ingin berpuasa secara baik. Ya. Nah, rahimakumullah, inilah pembahasan kita untuk kajian pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi masih dalam bab yang sama, masih ada tersisa pembahasan, yaitu puasa makruh dan puasa haram. Nanti juga kalau misalnya waktunya sempat, kita akan langsung masuk ke dalam bab yang keempat tentang penetapan bulan Ramadan. Kembali saya ingatkan bagi para pemirsa dan pendengar dimanapun, jika ada sesuatu yang kurang jelas dari penjelasan ini, dari kajian ini, maka bisa langsung ditanyakan atau mengirim pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di dalam video ini, sehingga nanti akan kita inventaris dan langsung akan kita sampaikan jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang ada. Begitu juga saya ingin mengingatkan kepada para hadirin sekalian, apabila ada yang ingin kemudian mendengarkan kembali atau nge-share, bisa dilihat dari akun FB saya, atau nanti akan saya upload juga di YouTube ya, melalui channel Habib Ahmad Ghazali Asghaf. Nanti bisa dilihat di situ seluruh kajian-kajian yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini. Dan tentu saya juga menghimbau dan berharap bagi para pendengar untuk bisa juga nge-like ya, men-subscribe daripada channel saya itu, sehingga bisa mendapatkan subscriber yang cukup banyak, sehingga kita bisa melakukan kajian online live streaming juga melalui akun YouTube tersebut. Demikian rahimakumullah pembahasan kita pada hari ini, dan marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kajian kita pada sore hari ini dan puasa kita pada hari ini diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wasallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al jannah wa na'udzubika min sakhatika an nar. Allahumma innaka 'afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma jam'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syakiran mahruma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma irfa'na al-waba wal bala wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimina 'ammah. Allahumma akshif wasrif 'anna al-waba ma la yakshifuhu wa la yasrifuhu illa anta. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.